Ya Bunda, senang banget sih sore ini nih di akhir long weekend kita ketemu lagi di kelas MPASI Parenting. Nah ini kelas berapa nih Ayah Bunda nih? Yang udah ikutan boleh dong ngobrol di chat. Ah, Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang fingerfood. Nah, udah kelihatan nih ada apa aja nih kok macam-macam banget bahannya. Nah, kita nanti ngobrol sama Mbak Diana Riasari. Kita akan ngobrol tentang bagaimana membuat finger food yang tadinya bukan yang biasanya nggak bisa kita pegang, tapi lalu makannya bisa dipegang. Nah, ini ajaib banget sih. Nanti kita juga akan ngobrol tentang gimana sih kalau misalnya anak-anak tuh nggak mau makan gitu ya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi dengan Mbak Diana. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Hesi Dayat. Sore ini saya akan menemani Ayah Bunda, juga bersama dengan teman-teman dari tim Cookpad. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silahkan di chat, boleh ditulis di chat ya. Sebelum kita masuk ke acara utama nih, saya mau mengajak Ayah Bunda untuk bergabung dengan komunitas MPASI Parenting. Ada apa di sini nih? Nah, ada banyak banget mungkin teman-teman yang sudah bergabung di komunitas MPASI boleh ya sharing testimoninya di chat. Ini kita akan ada berbagai banyak sharing ilmu tentang parenting, bukan cuma tentang MPASI, Ayah Bunda. Jadi ada juga kelas-kelas yang gratis yang bisa Ayah Bunda ikuti hanya jika Ayah Bunda bergabung menjadi komunitas MPASI Cookpad. Nah, boleh ya linknya Kak Min untuk di-share di chat. Sebelum ini, boleh nih kita dengerin testimoni dari teman-teman komunitas MPASI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat sore. Hai semuanya. Saya Rena. Nama saya Novia Diana. nama saya Dimas Ringgit, usia anak saya 6 bulan setengah. Ibu dari 2 Kayana. Yang pertama yaitu Nadine Kayana, usia 7 tahun. Dan yang kedua Sultan Kayana, usia 5 tahun. Saya ibu dari 2 orang putri yang bernama Kinan dan Kirana. Akun Cookpad saya Dapur Ibu Kayana. Saya mulai bergabung di komunitas ini sejak Oktober 2022. Saya bergabung dengan Cookpad Komunitas MPASI pada tanggal 28 Juli 2022. Dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Awalnya saya bergabung dengan komunitas Karena anak saya memasuki tahap MPASI, karena ingin berbagi pengalaman saya selama melakukan MPASI bersama kedua orang putri saya. dan ternyata di komunitas ini saya bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Mendapatkan ilmu yang update tentang MPASI karena pengalaman saya meskipun ya kakak dan adik itu bedanya hanya 2 tahun, tetapi ilmu tentang MPASI itu sudah berkembang, sudah berbeda ya. Banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan selama bergabung dengan komunitas. Apalagi sekarang sudah selisih dari 5 tahun. Kemudian di dalam komunitas ini, saya mendapatkan berbagai inspirasi mengenai MPASI. Jadi kalau saya punya anak lagi, saya punya dasar ilmu tentang MPASI nanti seperti itu. Kemudian di dalam komunitas ini, saya mendapatkan berbagai inspirasi mengenai MPASI. Bagaimana cara mengolah MPASI, apa saja menu yang harus ada di MPASI. Cookpad mendatangkan narasumber yang mengedukasi kami seputar MPASI itu sendiri. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa bergabung di komunitas MPASI. Dan saya semakin bersemangat untuk selalu membuat MPASI untuk anak saya setiap harinya. Oleh karena itu, yuk gabung dengan Cookpad Community MPASI. Terima kasih. Jadi yuk gabung yuk. Oke, teman-teman, nggak pakai lama ya, kita mulai aja. Kayaknya pengen cepet-cepet ngobrol nih sama Mbak Diana. Nah, sebelum Mbak Diana sharing tentang bagaimana membuat finger food dan soal GTM, saya mau perkenalkan sedikit nih background dari Mbak Diana Riasari. Ini siapa sih gitu kan?
Nah, Mbak Diana lulusan dari Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi. Sempat kerja sebagai public relation kurang lebih 6 tahun di berbagai industri termasuk Mothercare dan ELC. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya ELC apa ya? Nah, lalu beliau sadar kalau ternyata passionnya di bidang di dunia anak dan parenting. Nah, ini boleh sedikit cerita nanti ya Mbak Diana ya. Apakah kemudian setelah itu lalu melanjutkan ke S2 karena beliau juga lulusan S2 Childhood and Youth Studies di Universitas of Sussex di Inggris. Wah. Nah, setelah lulus S2 ini, Mbak Diana lalu membangun usaha catering MPASI Ayah Bunda. Wah, dengan brand Mama Diana ya di Surabaya dan berjalan 4 tahun. Nah, kita boleh nanti Mbak Diana mungkin bisa cerita sedikit ya tentang apa catering MPASI, terus gimana, apakah memang ada apa istilahnya ada pembelinya gitu ya. Nanti kita boleh tanya-tanya sama Mbak Diana ya. Nah, di MPASI ini ada MPASI, ada nugget, abon, dan finger food homemade. Wah, berarti memang sudah narasumber kita memang sudah berpengalaman dan praktisi banget gitu ya teman-teman ya. Jadi makin penasaran nih gimana cara bikin finger food gitu yang anak-anak pasti doyan gitu. Boleh dong kita panggil langsung dengan Mbak Diana. Halo Mbak Diana, selamat sore. Halo. Mbak Diana sudah di-mute? Unmute? Oh, aku belum unmute, sorry. Sorry, Mbak Diana. Udah halo-halo. Mbak Diana berarti sekarang di Surabaya ya? Apalagi di Jakarta ya? Aku sekarang domisili di Surabaya. Cuman karena orang tua aku kan tinggal di Depok ya, jadi sebenarnya masih sering bolak-balik sih ke Depok gitu. Aduh, berarti kita tetanggaan sebenarnya. Serius? Ternyata tetanggaan. Mbak Diana, boleh dong tadi sebelum masuk ke materinya ya pengen dengar ceritanya tentang catering MPASI Mama Diana. Oke. Jadi sebenarnya asal mulanya tuh tadi kan sempat dibacain sama Mbak Hes ya, aku pernah S2 di Inggris gitu. Kebetulan pas S2 itu aku hamil terus melahirkan di sana sampai anakku mulai MPASI. Serba otodidak dong, coba belajar sendiri gitu kan. Nggak ada keluarga, nggak ada apa yang ngebantuin. Nah, kebetulan alhamdulillah banget anakku pertama tuh suka banget makan gitu. Jadi semua masakan aku tuh pasti habis sama dia. Terus tercetuslah ide, aku tuh ngomong asal doang padahal sama suamiku. Nanti kalau pulang bikin catering MPASI kali ya. Udah ada belum ya? Kayak gitu. Jadi asal nyebut doang awalnya sebenarnya. Nah, terus ternyata pas lagi aku riset-riset, oh ternyata pas itu di Surabaya tuh bisa dibilang belum ada lah gitu. Jadi wah menarik nih idenya. Tapi ternyata kalau aku cek kalau kayak di kota Jakarta, Surabaya, Bandung itu udah banyak. Tapi di Surabaya pas itu belum ada gitu. Terus ya udah iseng-iseng mencoba dengan support suami yang begitu besarnya karena aku baca KPB-nya sebenarnya nih. Terus ya udah deh akhirnya tahun 2019 alhamdulillah catering MPASI Mama Diana berdiri. Itu juga mulainya start small banget sih. Jadi kayak aku bener-bener karena aku baru pertama ya terjun di dunia bisnis yang aku seriusin gitu. Jadi pengembangan bisnisnya tuh juga step by step lah bisa dibilang, dari yang tadinya cuman MPASI, terus kemudian baru aku nambah produk ke nugget tadinya, terus abis itu ke abon. Nah yang paling terakhir banget sebenarnya aku launching ini adalah si finger food ini gitu. Nah mungkin aku mau sedikit jelasin bedanya apa sih finger food sama nugget gitu ya, karena kan sama-sama finger food sebenarnya gitu. Cuman aku bilangnya finger food karena kalau finger food ini kandungannya udah lengkap nih, dari karbohidrat, lemak, protein, sayur itu udah lengkap semua. Jadi anak itu sekali makan tuh udah nutrisinya udah dapet semua. Sedangkan kalau nugget itu kan biasanya cuman protein aja ya, atau sama sedikit sayur gitu. Tapi karbohidratnya atau malah karbohidrat doang biasanya kayak stik kentang misalnya, itu kan stik kentang sama telur, tapi telurnya biasanya kan nggak begitu banyak ya gitu. Nah ini kalau finger food yang aku maksud itu dia sudah lengkap kandungannya dari karbohidrat, protein, lemak, sayur, ya itu gitu. Oh, berarti memang ada perbedaan ya, karena saya pikir kalau misalnya si anak megang brokoli itu aja udah finger food gitu. Ternyata ada perbedaan memang. gitu ya.
Memang sebenarnya iya. Nah sebenarnya perjalanan aku mengenal finger food ini juga ada story-nya sih. Aku boleh cerita sedikit nggak nih? Perlu nggak? Boleh banget. Nah dari tadi kan aku cerita ya, anakku pertama tuh kebetulan lahap banget gitu makannya. Semua yang aku makan, semua yang aku masak itu pasti lahap habis sama dia. Nah dan aku bukan pengikut metode BLW sebenarnya, karena aku lebih percaya karena kalau anak baru belajar MPASI itu, baru mulai MPASI itu masih perlu lah spoon feeding gitu atau disuapin. Cuman pas anakku umur 10 bulan itu dia udah nggak mau disuapin ternyata. Oh sorry, aku mundur sedikit. Jadi 6 bulan aku masih full suapin, 8 bulan pas motorik dia sudah mulai lebih firm gitu ya, itu mulai aku kenalin finger food. Kayak tadi Mbak Hes bilang, brokoli rebus, atau misalnya apa sih, apel rebus gitu kan, empuk kayak dipegang bisa, dikunyah dia lebih mudah. Tapi sambil spoon feeding juga. Jadi finger foodnya tuh lebih kayak buat apa sih, mainan, bukan mainan juga sih, pegangan aja gitu ya, supportnya doang gitu. Nah pas 10 bulan itu anakku udah nggak mau disuapin sama sekali gitu. Kalau disuapin dia tuh nolak, iya. Tapi buburnya dia tuh dipegang pakai tangan terus dimasukin ke mulut. Aku pelajarin, kok nih anak kayaknya mau makan sendiri gitu kan. Nah terus aku cobalah nyajiin finger food ini yang aku bilang kandungannya lengkap dari karbohidrat, protein, sayur sama lemak. Ternyata mau anaknya, dan lahap juga. Malah kalau disuapin dia nggak mau. Disitulah cikal bakal aku mengenal finger food sebenarnya. Terus udahlah, karena anaknya maunya finger food, akhirnya kita harus memutar otak cari segala menu supaya anaknya nggak bosen. Nutrisinya juga beragam kan yang masuk ke dia gitu. Nah disitulah aku mulai ngumpulin ibaratnya banyak-banyak resep finger food, dan beberapa yang bisa aku bilang sukses dan lebih mudah di bahan-bahannya lebih mudah didapatkan di Indonesia, itu yang aku jadiin menu finger food yang aku jual di cateringku gitu. Oke. Menarik banget nih, karena nggak pernah kebayang kalau misalnya teman-teman. Jadi nanti Mbak Diana akan bikin, aku boleh spill ya sedikit ya. Silakan. Akan bikin soto, teman-teman. Ayah Bunda akan bikin soto. Gak kebayang kan, soto jadikan finger food. Jadi Ayah Bunda jangan kemana-mana. Kita ikutin terus. Tapi sebelum masuk ke bikin soto dipegangnya itu, Mbak Diana mungkin mau jelasin sedikit tentang GTM ya, gimana tadi juga ngelihat Mbak Diana cerita kalau anaknya suka banget masak, suka banget makan gitu, itu mungkin nggak dialamin sama semua ibu-ibu gitu ya, mungkin ada anak-anaknya yang susah gitu. Nah boleh Mbak Diana silakan. Iya, memang ternyata perjalanan MPASI itu tidak seindah itu ya, karena anakku pertama lah banget makan, anakku kedua susah makan. Kenapa langsung jomplang. Iya, aku jomplang. Dapat dua-duanya ya, dapat dua-duanya pengalaman ya. Benar. Jadi pas anakku kedua lahir tuh udah di Indonesia, aku udah punya catering gitu. Terus menurut aku sih segala metode penerapan MPASI yang aku terapin ke anakku pertama tuh aku lakuin juga sebenarnya, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi ternyata dia tidak mau makan. Dan ini juga ini langsung kena mental sih sebenarnya, kayak ya Allah aku punya catering MPASI tapi anakku tak mau makan. Tapi ya ini sih memang tadi aku bilang ya, perjalanan MPASI itu nggak selamanya mudah, dan setiap anak itu selalu beda lah, case by case gitu. Nah aku akhirnya kan belajar karena aku punya catering, customerku juga punya banyak ada banyak customerku yang punya problem anaknya GTM juga gitu kan, terus curhatlah ke aku segala macem. Aku belajar juga. Jadi sebenarnya aku kayak punya urutan gitu kali ya. Jadi kalau misalnya anak GTM itu apa yang seharusnya dilakukan sama orang tua gitu. Yang pertama itu adalah orang tuanya sabar dulu. Dan itu susah banget. Menenangkan diri gitu ya. Dan itu susah banget. Tapi memang itu pelajaran pertama adalah orang tua sabar dan tenang. Itu dulu. Nah, kemudian dicek dulu nih anaknya tumbuh gigi nggak? Karena kebanyakan kasus GTM itu karena anaknya lagi tumbuh gigi. Karena kan pasti kursinya nggak nyaman ya gitu. Dan itu ya udah, kalau memang anaknya lagi masa tumbuh gigi, memang dia nggak mau makan, ya udah, itulah dibalik lagi ke poin pertama, sabar aja dulu gitu. Nah, terus kalau misalnya udah dicek nggak tumbuh gigi kok, tapi anaknya masih nggak mau makan gitu. Dicek feeding rules-nya. Jadi ada namanya feeding rules. Kalau feeding rules itu adalah
metode penerapan makan kali ya, bisa dibilang gitu. Jadi misalnya yang pertama itu pastiin anak itu makan di jamnya itu diatur gitu ya. Jadi misalnya 2 jam sebelum MPASI, anak ini jangan dikasih apa-apa dulu, termasuk snack, termasuk susu, ASI gitu, itu jangan dikasih dulu. Jadi biarin perut anak kosong, dia belajar rasa lapar gitu. Nah, 2 jam perutnya kosong, dikasih makan, kemudian makan itu biasakan bareng sama keluarga. Yang biasanya kejadian itu kan anak itu makan sendiri gitu ya, disuapin, tapi orang tuanya sibuk atau apa, atau ngerjain hal lain. Nah, gimana caranya sebisa mungkin anak itu makannya tuh duduk bareng sama keluarga. Bisa pakai high chair gitu ya, atau ada juga kan tuh booster seat ya yang bisa dipasang di kursi makan tuh gitu. Jadi kayak apa ya, enggak, dia bukan high chair, bukan barang kursinya tuh nggak berdiri sendiri kayak high chair, tapi dia bisa ditempel di kursi makan keluarga gitu. Nah, itu kalau misalnya anak itu makan bareng keluarga, kemungkinan besar itu mereka akan lebih lahap makannya gitu. Kemudian di situ juga pas makan, usahakan 30 menit itu selesai. Sebisa mungkin 30 menit itu selesai. Habis nggak habis, makan selesai gitu. Supaya apa? Supaya anak tetap belajar rasa lapar dan kenyang. Kalau misalnya dalam 30 menit itu dia makannya nggak benar, kan dia akan lapar lagi. Sedangkan jadwal makan dia adalah 2 jam lagi. Gitu. Nah, itu orang tua harus tega tuh. Gimana caranya supaya anak itu ada jeda sebelum dan setelah MPASI itu 2 jam. Kurang lebih gitu. Terus makan juga jangan ada distraksi. Jadi nggak sambil nonton, nggak sambil main gitu ya, tapi terus ngapain, ngobrol gitu. Kalau aku sih lebih mudahnya adalah deskripsiin apa yang kita lihat. Jadi misalnya kita lagi lihat, kan yang kita lihat kan MPASI anak ya udah kita omongin aja gitu, kayak ini nih hari ini kita makan nasi sama wortel sama ayam. Tadi tuh aku mama masaknya begini sambil nyuapin, sambil diceritain. Enak nggak? Kamu suka nggak? Gitu. Jadi walaupun anak belum bisa merespon, tapi mereka itu kan mencerna ya interaksi dari orang-orang sekitarnya, dan itu anggaplah jadi momen untuk kita berkomunikasi lah sama bayi gitu, dan mereka juga jadi tahu apa yang ada di piringnya mereka, apa yang mereka konsumsi saat itu gitu. Nah, itu untuk feeding rules, dan memang menerapkan feeding rules itu tidak mudah. Jadi ingat poin pertama ya. Jadi yang pertama memang butuh support system yang yang benar-benar kondusif gitu ya. Misalnya kayak suami yang ngedukung gitu. Jadi gimana caranya suami itu atau istri dan suami ya gitu punya pemahaman yang sama nih tentang feeding rules gitu kan. Atau misalnya dijaga sama nenek kakeknya atau sama pengasuh juga sampaiin lah gitu kan, gimana kita mau menerapkan feeding rules ini ke bayi kita supaya lo masaknya bentar ya. Aku ditagih masak sama anakku. Banget. Ya gitu. Jadi memang support system itu penting banget, itu satu. Yang kedua, sebenarnya balik lagi ke poin pertama tadi sih, sabar sih memang. Itu poin utama. Dan kalau pengalamanku memang ini kan teori ya, feeding rules ini kan teori banget ya. Tapi kita nggak bisa nerapin menurut aku sih ya, pengalaman aku pribadi nih sebagai praktisi, kita nggak bisa nerapin 100% kayak teori gitu. Kayak misalnya anakku pertama, walaupun makannya lahap gitu ya, tapi dia tetap setelah makan itu jadwalnya tidur. Jadi pasti habis makan itu pasti dia ASI gitu. Terus kalau dia nggak ASI dia akan rewel segala macam. Aku malah lebih stres kan jadinya kan. Ya udah akhirnya yang penting makan yang dia mau, terus kenaikan kurva tinggi badan sama berat badannya sesuai, ya udah nggak masalah. Habis dia makan aku tetap kasih ASI kayak gitu. Jadi patokannya itu adalah kurva tinggi badan dan berat badan. Ada banyak kasus gitu ya, anaknya nggak mau makan nih, atau anaknya makannya sedikit sebenarnya, tapi orang tua juga keburu panik, aduh gimana nih anakku nggak mau makan, apa segala macam. Padahal kalau dicek pertumbuhan kurva tinggi badan dan berat badannya itu sebenarnya normal gitu. Ya itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya, pokoknya patokannya itu aja, kurva tinggi badan dan berat badan. Kecuali kalau misalnya anaknya udah nggak mau makan, terus kurva tinggi badan sama berat badannya tuh landai atau menurun, nah itu baru deh orang tua boleh lebih concern gitu ya, lebih perhatian sama
kasus PTM-nya si anak gitu. Nah itu dua hal ya tadi, sabar, terus tumbuh gigi sama feeding rules. Nah kalau misalnya semua udah dicoba, baru tuh bisa dicek anak itu ada nggak sih makanan favorit. Misalnya dia cuma mau tuh wortel gitu ya. Oke, dicoba semua menu itu ditambah ada wortelnya gitu. Jadi mungkin proteinnya macam-macam, tapi ada wortel terus misalnya. Atau anak cuma mau makanan yang warnanya merah misalnya ya. Ya udah tuh semua makanannya dia ada dikasih tomat gitu kan biar merah. Jadi dicek kesukaannya anak gitu. Apakah menunya, terus bisa juga gonta-ganti tekstur. Misalnya kita udah mulai GTM nih, kayak tadi anakku gitu ya, udah nggak mau makan, tapi dia maunya pegang-pegang makanan, dia maunya makan sendiri gitu. Atau misalnya bisa dicoba juga naik tekstur dari yang tadinya bubur halus jadi bubur kasar, jadi main di tekstur gitu. Nah itu bisa dicek juga. Kalau misalnya semua udah dicoba dan anak itu masih nggak mau makan, terus tinggi berat badannya juga landai atau menurun gitu ya, aku sarankan langsung periksa ke dokter gitu. Aku tidak menyarankan orang tua untuk self claim gitu ya. Jadi kayak misalnya, aduh anakku ini picky eater atau selective eater gitu. Nah itu sih menurut aku lebih ranahnya ke dokter anak untuk menilai itu, apakah memang anaknya picky eater atau selective eater gitu. Setuju, jangan tidak judge juga jadinya ya. Betul, karena malah itu yang terjadi. Iya, dan jadinya stres sendiri kan orang tuanya kan, terus panik cari di internet yang sebenarnya sumbernya itu nggak bisa dikonfirmasi gitu kan, terus malah semakin kacau lah gitu kan GTM anak ini. Jadi kalau aku saranin sih lebih baik langsung periksa ke dokter anak gitu, biar dokter anak yang menilai. Gitu. Ya, setuju. Jadi memang pada saat pemberian MPASI kita juga perlu pahami kondisi anak gitu ya, perlu perhatikan gitu ya. Jadi bukan cuma ngasih makan gitu ya. Jadi memang sama-sama belajar nih, si anak belajar, ibunya juga belajar gitu ya. Benar banget. Dan sebenarnya saat pemberian makan itu juga kita belajar tentang hak anak ya. Nah ini ilmu baru yang aku baru pelajarin juga, dan itu menarik buat aku gitu ya. Kalau sekarang tuh lagi hits banget tuh, lagi viral banget videonya Nikita Willy ngasih makan anaknya tuh. Nah dan itu menarik sih karena memang sesuai dengan informasi yang salah satu dokter anak yang berikan juga gitu. Jadi misalnya dari WHO sama IDA itu udah ada panduan ya. Misalnya anak 6 bulan baru mulai MPASI itu berapa mili yang dikasih gitu kan. Anak umur 9 bulan tuh berapa mili yang dikasih gitu. Nah itu memang kewajibannya orang tua ibaratnya ya. Untuk menjanjikan MPASI yang bernutrisi, kemudian sesuai panduan gitu ya. Nah tapi seberapa banyak anak mau makan itu adalah haknya anak gitu. Balik lagi tadi ke aku bilang anak itu belajar rasa lapar dan kenyang gitu ya. Nah itu jadi ada namanya itu responsive feeding. Responsive feeding itu adalah kita pemberian MPASI ke anak itu menyesuaikan responnya si anak gitu. Nah itu namanya responsive feeding gitu. Salah satu caranya adalah mama, ya Allah maaf ya ini kameranya disenggol anakku. Oke, responsive feeding gitu ya. Kayak contohnya adalah kayak tadi yang aku bilang, anakku udah nggak mau makan sendiri nih. Aku perhatiin gitu kan. Oh ternyata dia mau makan sendiri. Oke, aku merespon dengan memberikan dia finger food. Ternyata dia lebih mau makan. Gitu. Atau misalnya kayak tadi balik lagi ke porsi makan. Oh anak dikasih 100 mili ini ternyata kurang gitu kan. Dia kok kayaknya masih lapar terus. Oke, untuk makan selanjutnya coba aku tambahin 20 mili nih, 120 mili. Oh, ternyata habis dan dia udah terlihat kenyang. Gitu. Nah, itu namanya responsive feeding. Jadi menyesuaikan respon si anak saat MPASI gitu. Jadi memang balik lagi memang kita harus perhatikan kebutuhannya si anak gitu ya, nggak harus misalnya teorinya 100 ya udah kasih 100 aja sepanjang waktu gitu ya, atau misalnya ternyata anaknya udah kenyang deh di 50 mili gitu, nggak usah kita paksakan 100 juga gitu ya. Iya betul, pokoknya tadi patokannya itu adalah kenaikan kurva tinggi badan dan berat badan, udah ke situ aja dulu acuannya gitu. Kalau misalnya itu baik-baik aja ya udah sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirin.
Iya, betul. Setuju. Oke. Kayaknya ada berbagai pertanyaan nih Mbak Diana, tapi kayaknya juga banyak banget yang penasaran nih soto dibikin finger food kayak gimana. Kayaknya ibu-ibu nggak cuma MPASI juga penasaran ya. Siapa tahu bisa dibawa bekal gitu kan. Iya. Apa bisa kita mulai sambil ngobrol tentang GTM? Boleh ya Mbak Diana ya? Boleh. Jadi di sini aku ada 2 kamera nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Aku udah siapin bahan-bahan yang diperluin. Ini matahariku kinclong banget nih sebentar. Kayaknya. Oke. Jadi sesuai menu ya, sesuai apa namanya yang aku janjikan, kita mau bikin stik soto ayam gitu. Wow. Basically sih sebenarnya gini, basically adalah menurut aku semua menu itu bisa dijadiin finger food. Bahkan sampai sekarang pun anakku nih umurnya berapa Kak? 5 tahun dan 3 tahun, mereka tuh masih makan finger food dari cateringku. Semua menu aku jadiin finger food. Yang pertama adalah kita perlu nasi ya. Di sini aku pakai nasinya 60 gram, nasi putih yang udah matang. Kemudian ada daging ayam. Daging ayamnya ini aku pakai yang udah giling. Karena kalau misalnya untuk bikin finger food, aku lebih nyaranin pakai protein yang udah gilingan sih, lebih mudah. Teksturnya tuh lebih enak deh, gitu. Oh iya, katanya anakku kalau aku makan beratnya pancake gitu. Pancake itu aku buat dari ati, dari daging gitu. Aku tuh bikin pancake tuh nggak? Oke. Ini ayam. Mana nih kamera? Oke, ini ayam aku siapin 30 gram. Kemudian untuk sayurnya aku pakai toge ya. Ini togenya tuh sekitar 1 sendok makan ya. Sekitar 1 sendok makan. Karena ini menunya soto, jadi sayurnya juga aku sesuaiin lah kayak sayurnya soto ya. Ada toge, terus di sini ada tomatnya sepotong aja. Karena kan kalau bayi sebenarnya nggak perlu sayur banyak-banyak ya, cuma untuk pengenalan aja gitu. Kemudian untuk bumbunya ini yang udah aku blender ya. Tapi ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama kunyit gitu. Nah ini udah aku blender. Kalau misalnya teman-teman mau lebih enak ngulek juga silakan senyamannya. Itu mentah. Terus ada yang Diana ya. Kenapa? Mentah ya, belum ditumis gitu ya? Belum aku tumis mentah. Terus ini ada bumbu aromatiknya, aku pakai serai sama daun jeruk. Terus ada juga jahe. Sebenarnya sih basically semua bahannya itu adalah bahan untuk bikin soto gitu, sama aja. Terus ada daun bawang juga sama seledri. Nanti dipakai secukupnya aja. Iya, bikin sayuran nanti ya. Terus ada juga minyak. Ini untuk kita numisnya. Nah, nanti untuk pembuatan finger food-nya, dari tumisan bikin finger food-nya, kita butuh tepung terigu. Nih, tepung terigu. Nah, kalau misalnya ada yang alergi gluten gitu ya, bisa juga tepung terigunya itu diganti tepung oat. Jadi oatmeal di blender halus itu bisa juga tuh, sama fungsinya. Gitu. Terus kita butuh tepung panir juga. Tepung panir sama telur. Kalau aku untuk cateringku ya, itu biasanya aku selalu pakai telur ayam kampung sih gitu. Tapi kalau misalnya telur ayam biasa juga sebenarnya nggak masalah gitu. Senyamannya aja seadanya di rumah gitu. Oke, apakah kita sekarang sudah bisa mulai memasak? Sudah, teman-teman ayah bunda, Mbak Diana sudah ada red akunnya, jadi nanti akan dibagikan ya setelah Mbak Diana masak ya. Jadi sabar menanti. Oke, jadi ini aku udah siapin. Pertama kita seperti biasa, sebenarnya kayak masak biasa. Mama, ya Allah. Bentar ini kesenggol sama anakku. Benar, aku butuh bantuan untuk menjaga anak-anakku. Nggak apa-apa, inilah keseruan masak bareng anak ya. Jadi anak-anak tahu makan apa aja sih yang dimakan sama aku gitu kan. Jadi sendiri. Rusuh banget ini kalau ada orok-orok mon. Oke, sekarang kita tuang minyak. Ini minyak secukupnya aja ya, karena sebenarnya ada panduannya. Jadi kayak 1 hari itu misalnya MPASI itu butuhnya sekitar 10 mili kalau aku nggak salah. 10 sampai 15 mili minyak. Untuk minyak ya. Untuk minyak ya. Ini aku sambil duduk loh masaknya, nggak apa-apa kan ya. Tuh kan digerakin lagi kameranya.
Nggak boleh di sini tapi nggak boleh pegang kamera. Ya. Oke. Oke, bentar. Aku mengatur kamera lagi. Aduh, maaf ya teman-teman. Lucu banget kalau ada anak-anak. Seru bareng anak. Iya, saja tuh gimana depan aku. Adik berarti ya? Kenapa? Kakak sama adik ya? Iya, kakak sama adik ini semuanya pada ngoceh lagi di depan kok. Terus kalau ada kita tumis bumbu halusnya. Nah, ini kalau tips dari aku, ini sebenarnya kan kalau penggunaan gula garam kan boleh ya untuk bayi di bawah 1 tahun tuh boleh, tapi kudu dilihat gitu seberapa banyaknya. Nah, cuman kalau misalnya nggak mau pakai gula garam, itu bisa bumbu aromatiknya yang dibanyakin, bumbu halusnya yang dibanyakin supaya lebih berasa gitu. Nah, itu sesuai selera aja sih. Kalau misalnya prefer pakai gula garam sedikit nggak masalah. Nggak. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai gula garam, kalau aku sih biasanya nggak pakai gula garam ya kalau anaknya masih di bawah 1 tahun. Nah, cuman biasanya bumbunya ini yang aku banyakin. Yeah. Atau bisa juga ditambahin kaldu MPASI kan sekarang udah banyak dijual di pasaran ya. Gitu. Atau bikin kaldu sendiri. Ya. Atau bikin kaldu sendiri, betul. Tadi aku baru mau ngomong itu sih. Atau bikin kaldu sendiri. Nah, bentar aku coba liatin dalamnya. Agak ngeri kecemplung masuk. Iya, enggak sih ini biar nggak kesenggol anakku tuh lagi makan tapi ngoceh mau ikutan, aduh repong deh. Terus ayamnya kita masukin, tuh kan digerakin lagi kan kameranya. Oke, nah selanjutnya kita tambahin air, ini sedikit aja ya, walaupun judulnya soto, tapi karena kita mau bikin jadi finger food, ini airnya tuh sedikit aja secukupnya. Tuh, makanannya anakku kelihatan kan? Ya, jadi kita nggak apa-apa. Dia mau eksis deh. Dia mau eksis. Oke, nah untuk air ini secukupnya aja, sedikit aja. Terus kalau misalnya mau diganti kaldu tuh juga nggak apa-apa banget gitu. Jadi misalnya kaldu sapi atau kaldu ceker ayam, kaldu tulang ayam, itu nggak apa-apa banget. Dan itu malah nambah aroma dan nambah rasa juga gitu. Terus kalau ini udah setengah matang, kita masukin si tauge dan tomatnya. Iya, Kak Berry suka makan ini ya, suka makan apa? Ya, sayur ya. Tauge ya. Wah, menarik juga ya. Karena anak-anak biasanya nggak suka toge. Iya, nah ini tuh trik juga supaya anak itu mau makan sayur, bener banget Mbak. Soalnya kan kalau finger food kan semua bahannya udah jadi satu gitu ya, dan itu tuh malah kita bisa masukin semua sayur yang anak-anak nggak mau. Benar, bagus. Jadi nggak berasa bener. Tuh anaknya berantem di depan aku karena mereka rebutan makanan. Ya udah deh. Nah ini kita tunggu sampai dia matang. Tuh, oh kamu mau dikamerain. Nah ini makanan aku tante-tante. Kakak atau adik? Oh makan mie. Proteinnya apa? Adik ya? Iya ini adiknya nih yang 3 tahun. Proteinnya apanya? Proteinnya apa? Oh nggak ada. Karbohidratnya apa? Nah, terus karena kalau aku ya biasain sama anakku tuh mereka tahu gitu kalau makan itu yang penting adalah karbohidrat sama protein gitu ya. Karena kalau mereka lebih mudah lah makan gitu. Kalau sayur juga yang anakku yang kecil ini suka banget makan sayur, jadi aku nggak terlalu khawatir gitu. Cuman kalau untuk protein sama karbohidrat tuh masih perlu lebih diajakin gitu. Nah, jadi mereka tuh udah tahu kalau saya makan, mereka nanya tuh ke aku, Mama boleh nggak makan ini misalnya. Terus aku tanya, itu kan karbohidrat, proteinnya apa? Kayak gitu. Jadi mereka udah tahu apa itu karbohidrat, apa itu protein, mana sayur, mana buah, itu mereka udah tahu. Itu tuh salah satu topik obrolan sih saat pemberian MPASI. Tapi memang menarik banget ya. Kadang-kadang kan anak-anak memang nggak tahu ya apa yang dia makan gitu. Pokoknya anak-anaknya ini aja gitu ya. Iya, betul. Nah, ini supaya anak menjadi tahu juga apa yang mereka makan. Ya, walaupun challenge-nya adalah ada juga gitu. Kadang-kadang misalnya kayak anakku yang gede gitu kan, walaupun dia tadinya lama makan, sekarang udah besar tuh lebih picky lah sama makanan. Itu dia bisa bilang tuh kayak, aku tuh nggak suka sama brokoli misalnya. Itu dia udah bisa bilang tuh. Kayak gitu. Ya udahlah, preferensinya. Nah, ini kalau misalnya udah mau mateng, kita masukin nasi.
which is nggak kelihatan karena kameranya di belakang anakku lagi. Tuh kan kelihatan mukanya. Udah selesai makannya ya? Makannya udah selesai belum? Makan udah selesai belum? Hai Tuh, kakak. di piring mie-nya ada strawberry ya. Terus dimakan sama dia. Berarti sudah mengenal isi piring tuh itu ya? Udah mengenal isi piring tuh, betul. Ya plus minus lah. Plusnya mereka jadi tahu nutrisi, minusnya mereka bisa memilih mana yang mereka suka, mana yang enggak. Tapi balik lagi sih kalau menurut aku itu kan hak mereka ya. Bahkan kita aja orang dewasa kan kadang-kadang ada makanan yang kita nggak suka gitu ya, dan nggak masalah sih menurut aku. Jadi jangan dipaksa juga ya, misalnya. Jangan dipaksa juga. Brokoli terus aja dicocokin brokoli gitu ya. Betul, betul. Ada yang bilang kalau anak itu mengenal masakan itu, mengenal makanan ya, itu butuh sampai 15 kali nyobain. Coba, iya, setuju. Karena nggak ada anak yang picky sebenarnya, mungkin karena memang dia kurang mencoba aja gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya udah 15 kali mencoba nggak suka, ya berarti emang nggak suka ya. Nggak suka, betul. Jadi kalau baru sekali 2 kali, aduh anaknya nggak mau nih daging ayam, jangan menyerah, masih ada 13 kali kesempatan lagi. Nah ini udah mulai mateng nih, bisa dilihat ya, aku bikinnya tuh kering. Jadi nggak basah, aku bikinnya sengaja kering, karena ini mau aku blender. Gitu. Kenapa di blender? Supaya teksturnya lebih lembut untuk dijadiin finger food. Ya. Jadi adonan gitu ya? Iya betul, mau jadi adonan. Tapi aku tidak menyarankan terlalu lembut ya, karena kalau finger food itu kan sebenarnya melatih anak untuk ngunyah ya, untuk makan ya. Jadi nanti coba aku blender ya. Ini kita keluarin dulu bumbu aromatiknya kayak jahe, serai. Daun salam aku akan nyisain 1 di sini. Daun jeruk. Daun jeruknya aku sisain 1. Aku ikut blender supaya dia nambah aroma sama nambah rasa. Gitu. Ini udah semua. Ada daun jeruk 1 aku tinggal. Dan sekarang aku mau ke blenderan. Kita kembali dulu ke sini. Oke. Nah, ini aku masukin ke blender ya. Aku mau blender. Karena ini dia agak lembek gitu ya. Jadi sebenarnya bisa bisa langsung di blender, nggak usah ditambahin air gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masaknya kekeringan, mau ditambahin air atau kaldu itu nggak masalah gitu. Tapi yang pasti jangan kebanyakan air supaya ya jatuh lagi kameranya. Kenapa nih? Ya Allah, maaf banget ya. Aku tidak menyangka kasus ini. Oke. Siapa yang ibu-ibu merasa relate kalau dia kalau masak bareng anak? Tapi seru ya. Iya. Kadang-kadang sih kalau misalnya emang aku yang lagi masak tuh aku kayak kasih mereka kegiatan gitu sih, kayak misalnya nih bantuin metik bayam gitu kan, atau bantuin motong wortel gitu. Tapi kasih pisaunya tuh kan ada tuh sekarang tuh pisau anak-anak ya, jadi nggak terlalu tajam, lebih safe tapi tetap bisa dipakai buat motong gitu. Seru. Tadi aku mau nanya apa dia lupa deh. Ini mah kayaknya nggak cuma untuk MPASI ya ibu-ibu, kayaknya juga kita mah doyan ya. Nah itu kalau misalnya buat piknik gitu ya, itu bisa banget nih gitu, karena si ringkes kan, tinggal ditambahin gula garam aja nih sama buat orang dewasa. Oke, aku mau pinjam sebentar ya, aku mau nunjukin tekstur boleh ya. Ini aku udah selesai blender, aku mau nunjukin teksturnya itu aku buat. Kalau tekstur MPASI itu blender kasar kali ya. Ada cangki-cangkinya gitu ya. Betul, masih ada cangki-cangkinya gitu. Jadi benar-benar kayak cuman ngelembutin sedikit aja. Ini aku mau tunjukin. Karena ya kamera ini kayak gini. Gitu. Jadi dia masih ada cangki-cangkinya. Kalau ini nih pas nih. Jadi dia nggak kebanyakan, nggak kelembutan, nggak terlalu kasar juga gitu. Nasinya tuh nggak hancur banget. Nah ini kenapa tadi aku bilang lebih enak pakai daging giling, karena lebih mudah untuk di blender gitu ya. Kalau misalnya daging suwir gitu, itu dia biasanya tuh serat-serat dagingnya itu susah ke blender. Iya benar-benar masih ada masih panjang-panjang gitu jadinya ya.
Iya, dan kalau anak masih baru belajar ngunyah kan sulit ya ngunyah kerat-kerat daging ayam apa daging sapi gitu kan masih agak kesulitan. Oke, ini blendernya udah. Terus selanjutnya adalah kita mau bikin adonan si finger food-nya. Nah, coba aku mau ngoret ini. Menarik. Berarti untuk semua finger food itu kalau dari sisi konsep, dari sisi pakai nasi semua berarti ya Mbak Diana ya? Oh tergantung sih sebenarnya. Ini kalau misalnya mau diganti kentang tuh juga nggak apa-apa banget. Jadi nggak harus nasi Tergantung ya? selera aja. Nggak harus selera. Ya. Iya benar. Jadi semua finger food ya aku bilang ya, basically menurut aku semua menu tuh bisa dijadiin finger food gitu. Mau itu karbohidratnya apapun, sayur apapun, protein apapun itu bisa kok dijadiin finger food. Terus selanjutnya dari adonan ini kita mau kasih tepung terigu. Nah tepung terigunya itu kalau dilihat di resep aku ya aku nulisnya tuh secukupnya karena memang aku nggak bisa nakar gitu ya. Dia tuh sampai adonannya tuh padat bisa dipotong. Oh bisa bisa dipotong. Bisa dibentuk ya, sorry bukan bisa dibentuk. Nah pilihan lainnya adalah ini tadi aku kasih sekitar 2 sendok makan ya. Pilihan lainnya adalah jadi setelah ini tuh ada 2 metode. Yang pertama dari adonan ini langsung dibentuk terus nanti langsung kita balur telur dan tepung panir langsung digoreng gitu ya. Atau dikukus dulu supaya dia lebih padat adonannya. Nah, itu either way sama aja bisa. Gitu. Nah, kebayangnya jadi bikin perkedel gitu ya? Iya, betul. Kayak perkedel. Atau sebenarnya kan bikin nugget juga begini kan caranya kan. Jadi sebenarnya sama aja. Apa namanya tuh, tahap akhirnya tuh sama aja. Cuman beda tadi aja adonannya aja. Gitu. Nah, tapi penambahan karbohidrat itu penting ya karena untuk menguatkan teksturnya gitu ya. Iya, betul. Jadi apa namanya? Ya ada nasi ini kan jadi bikin dia lebih padat ya gitu ya. Terus juga itu satu dari segi tekstur dia madetin. Yang kedua si anak juga nutrisinya kan jadi udah lengkap sekalian. Semuanya udah masuk nih. Ada karbohidrat nasi, proteinnya ayam, sayurnya toge sama tomat kayak gitu. Ini jadi lebih lebih padat nutrisi juga, padat tekstur dan padat nutrisi. Iya, setuju. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan nih, apakah boleh diganti tepung lain? Nah, tadi Mbak Diana sudah menjelaskan boleh diganti. Boleh dijelaskan lagi, Mbak Diana mungkin ada yang Iya, jadi kalau misalnya ada yang anaknya alergi gluten ya, beberapa kan ada tuh anaknya alergi gluten, itu bisa diganti sama tepung oat. Jadi kayak oatmeal di blender halus, jadi kayak bubuk gitu, udah deh dijadiin penggantinya si tepung terigu ini. Gitu. Memadatkan ya. Nah, teman-teman, ayah bunda, kalau misalnya ada pertanyaan soal Twitter, GTM, silahkan ya di kolom chat. Oke, ini jadi kurang lebih adonannya seperti ini. Jadi dia lebih padat ya, kelihatan ya. Udah dikasihin, mana sih kameranya? Oke, bisa dikasih tepung dia lebih padat. Kayak aku bilang setelah ini sebenarnya ada 2 metode yang akan aku skip. Jadi bisa dikukus dulu. Kalau dikukus dia adonannya lebih padat. Tapi kalau bisa dikukus dulu, aku saranin tambahin telur dulu 1. Jadi 1 telur ditambah terus baru dikukus. Nah, kalau udah dikukus dia lebih padat, lebih mudah dipotong gitu ya, atau dibentuk gitu. Nah, atau kalau misalnya merasa ini udah cukup padat, nggak perlu dikukus lagi, bisa langsung dibentuk adonan. Dibentuk stick atau bentuk-bentuk lain yang dipengenin gitu nggak masalah. Habis itu nanti terakhirnya baru dibalur telur sama di tepung panir, terus digoreng kayak nugget biasa. Gitu. Aku mau izin skip part itu, Mbak. Boleh nggak, Mbak? Boleh. Soalnya ternyata udah 4:45 nih. Aku mau nunjukin hasil akhirnya. Boleh banget. Mungkin pertanyaan aku lebih ke kalau misalnya ada yang alergi telur nih, Mbak Diana. Ada saran? Kalau alergi telur itu lebih banyakin di tepungnya aja. Jadi sebenarnya untuk memadatkan adonan itu kan ada 2 ya, tepung sama telur gitu. Kalau misalnya ada yang alergi telur bisa tepungnya aja yang dibanyakin sampai dapat konsistensi yang lebih padat. Terus udah deh dibikin adonan gitu. Dibikin bentuk, sorry.
Oke. Jadi langsung dibalut tepung panir aja gitu ya? Iya, itu bisa kok, nempel juga kok tepung panirnya sama aja. Cuman kalau misalnya dia nggak alergi, anaknya nggak alergi telur kan bisa nambah nutrisi juga dari telurnya kan, nambah protein juga kan dari telurnya gitu. Nah ini hasil akhirnya nih. Ini aku sengaja buatnya bukan panjang-panjang kayak jari ya, tapi lebih kayak nugget gitu ya, karena anakku lebih suka yang bentuknya kayak gini. Gitu. Dan ini teksturnya itu lembut. Iya. Jadi garing di dalam, garing di luar, lembut di dalam gitu ya? Iya betul. Jadi kayak nugget, tapi bahkan ini dalamnya tuh menurut aku lebih lembut daripada nugget. Gitu. Nah ini kalau misalnya anaknya udah gedean, tadi kayak aku bilang ya, bekal buat piknik atau buat sekolah gitu ya, bisa banget. Tinggal ditambahin gula garam, cocol saus sambal atau saus tomat, itu enak. Karena rasanya soto juga. Bayang. kasih jeruk limau. Nah itu rasanya kan apa namanya tuh soto. Dan kalau untuk anak-anak yang usia sekolah nggak usah ditambah nasi lagi, Bun ya. Langsung aja. Benar. Lengkap semuanya. Iya benar, kan udah lengkap kan apa namanya itu kandungannya dari karbohidrat sampai lemaknya juga udah ada di sini, sampai sayur juga, bahkan togenya jadi nggak berasa gitu karena udah kecampur sama adonan lain. Iya. Gitu. Banyak banget kan anak-anak yang memang nggak suka toge, apalagi ya terong gitu ya, bisa kita ini aja di situ, disematkan, disembunyikan. Betul gitu. Nah ini untuk menu yang pertama, Mbak. Sebenarnya kita ada menu kedua nggak sih, Mbak? Perlu nggak sih menu kedua? Maaf. Boleh banget sih, masih ada waktu sekitar 10 menit, Mbak Diana, memungkinkan atau mungkin dikenalin dulu. Kayaknya menarik banget soalnya ini. Kita mau bikin sweet potato pancake. Ya, oke. Jadi aku mau izin sebentar, aku harus ngambil teflon karena aku lupa ngambil teflon ternyata. Bentar ya. Oke, jadi menu yang kedua ini lebih ke snack ya. Kalau tadi kan menu utama ya, karena kandungannya padat nutrisi bisa dibilang gitu. Nah ini menu kedua tuh lebih ke snack, sweet potato pancake. Jadi sebentar, ini jangan dipakai. Ini aku sini dulu ya. Mama mau pakai ini aku pakai yang mangkok, oke? Boleh? Mama mau pakai ini. Ini aku pinjam telepon sama tante dapur. Ya, ini Mama pakai. Ya, makasih. Ya, oke. Ini aku singkirkan. Aku akan ganti dengan bahan selanjutnya. Ini simpel banget, karena bahan utamanya tuh sebenarnya cuma 2. Ini ubi ya, sweet potato itu kan ubi madu. Teflon, bukan telepon, teflon. Aku mau ketawa tapi kesel. Buka yuk yang mana aja udah kasih. Bentar Mbak, aku perlu ngambil ini. Iya. Buka yuk mana. Mbak Diana masih bisa dengar sambil jawab? Masih aman. Nih, kalau nasi putih diganti sama nasi kongbap. Itu nasi Korea gitu ya? Oh, nggak masalah sih, nggak masalah. Itu tuh benar-benar bisa disesuaikan dengan keadaan dapur masing-masing. Nasi merah, kentang, jagung, gitu bisa ya berarti ya Mbak Diana ya? Bisa, cuman nanti paling berbedanya tuh di tekstur akhirnya aja sih. Dan kalau nasi merah aku nggak menyarankan ya untuk MPASI ya, karena nasi merah itu kan banyak kandungan seratnya tinggi. Nah, sedangkan bayi itu kan butuh seratnya itu sedikit aja gitu, karena mereka lebih baik nasi putih daripada nasi merah gitu sih. Ya. Maaf Ibu, saya salah. Jadi nasi merah tidak disarankan ya. Jangan kalau bisa. Oke, jadi bahan utama. Nah, ini tuh bahan utamanya tuh benar-benar cuma 2, ubi madu ya, sama telur. Udah, ini aja bahan utamanya. Paling pelengkapnya itu adalah bumbu kayu manis. Aku pakai yang bubuk ya, kayu manis, terus sama mentega. Aku menyarankan masaknya sih pakai margarin, karena margarin kan lebih gurih rasanya ya daripada minyak atau butter. Tapi kalau misalnya memang preferensinya nanti ngoseng pancake-nya itu, masak pancake-nya pakai minyak atau
mentega sih nggak apa-apa, atau mentega itu butter ya maksudku, itu nggak apa-apa. Preferensi masing-masing aja. Kalau aku cuman karena ini nggak pakai gula garam, jadi masaknya pakai margarin itu lebih gurih gitu. Udah ada garamnya ya di margarin. Iya, udah ada garamnya, betul. Nah, cara masaknya juga simpel banget. Jadi si ubi ini sekitar 200 gram, itu dikukus atau direbus, terus ditumbuk. Oke. Tumbuknya kan kayak gini ya, dia udah bentuk tumbukan. Terus habis itu tinggal kita tambahin telur. Lagi-lagi aku pakainya telur kampung ya, karena emang kebiasaan di cateringku pakainya telur kampung. Tapi kalau misalnya di rumah adanya telur koren juga nggak masalah sebenarnya, sama aja. Nah ini, kan ubi ini kalau misalnya ubi tumbuk itu kan teksturnya padat ya. Nah, terus karena kita nggak pakai bahan-bahan lain, jadi ini cocok banget nih kalau misalnya anaknya itu alergi dairy produk, susu, butter, karena kita nggak pakai bahan-bahan itu nih. Kita cuman pakai cuman pakai telur sama ubi. Tapi kalau misalnya anaknya alergi telur, telurnya bisa diganti susu malah, gitu. Nah, ini kita aduk sampai rata. Dia kalau udah rata, adonannya itu jadi cair, jadi kayak adonan pancake. Nggak usah ditambah gula juga karena sudah manis dari ubi ya, Mbak Diana. Betul. Emang sih kalau boleh jujur sih nggak akan semanis kalau kita tambahin gula garam ya, nggak akan segurih itu ya. Cuman ngebantu lah rasanya jadi nggak terlalu hambar gitu. Nah, ini penting kita dapetin tekstur yang cair, karena kalau misalnya dia terlalu padat, itu nanti pas dibikin pancake itu gampang potel. Potel itu apa sih Mbak? Pecah. Nah, ada pertanyaan nih, kalau misalnya digantinya susu, kira-kira takarannya sampai segimana? Mungkin kita bisa lihat nanti konsistensi cairannya ya. Betul. Tergantung cairannya. Karena jujur aja aku belum pernah nyoba ya kalau pakai susu ya. Tapi bisa dicoba, nanti dilihat aja sampai cairannya sampai adonannya cair, Sampai adonannya cair. Mungkin bunda-bunda pernah bikin pancake. Mungkin konsistensinya secair itu gitu ya. Ya, ntar dulu. Boleh balik lagi ke si soto stik ayam? Ya, silakan. Monggo. Gimana? Selain pengganti tepung terigu, kalau bukan oat atau tepung terigu, apa bisa tepung lain? Tepung yang lain tuh apa ya? Tepung beras atau maizena gitu ya maksudnya ya? Atau tepung tapioka. Kalau tepung tapioka mah jadi kayak cireng nanti ya. Bener. Sebenarnya tepung beras sama tepung maizena nggak apa-apa sih, cuman diperhatiin aja kan, kalau tepung maizena sama tepung beras kan dia lebih padat ya jadinya ya gitu. Jadi mungkin takarannya dicoba lebih separuhnya aja dulu kali gitu. Dicoba dikurangin aja dulu. Nah itu. Nah ini kalau misalnya dirasa kurang, ini kayak aku merasa kurang cair nih ya, masih terlalu padat ya. Ini bisa ditambah air biasa. Ditambah air biasa aja, atau tambah telur lagi juga nggak masalah. Bentar ya. Iya, sebentar. Nah, aku minta dilepas celemeknya. Itu margarin. Saya tak permisi. Ya, saya makan. Nah, kalau permisi. Ini ada pernyataan nih dari bunda-bunda. Yang stik ayam tadi tuh mirip dengan arancini dari Italia, cemilan khas Italia. Oh iya, aku nggak tahu tuh. Ternyata cita rasa Itali. Iya, ternyata penemuannya. Nah, ini konsistensi yang lebih sesuai nih. Aku udah siapin yang lebih sesuai. Jadi dia cair banget juga. Enggak sih sebenarnya. Segini cukup lah. Segini tuh cukup. Gitu. Kalau tadi aku bikin yang pertama kan terlalu padat ya. Itu aku bisa nambah telur lagi sih sebenarnya. Gitu. Cuman untuk menghemat waktu, aku siapkan yang sudah ada. Instan langsung jadi. Instan langsung jadi. Sulap, sling. Pura-pura jadi apa ini? Iya. Nah, terus kemudian kita masak pancake-nya. Ini basically sih kayak masak pancake biasa aja nih. Tadi aku pakai margarin ya, supaya lebih gurih.
Margarin, tapi tadi balik lagi ya preferensi ya. Kalau misalnya mau pakai minyak atau pakai butter itu nggak apa-apa banget, silahkan. Tergantung preferensi masing-masing. Terus nanti untuk saran penyajiannya, aku sih menyarankan ditambahin buah-buahan ya supaya rasanya tuh lebih apa ya, lebih seger gitu. Misalnya bisa buah pisang atau kiwi gitu, atau misalnya apa ya, jeruk itu nggak apa-apa banget. Atau strawberry, kalau misalnya anaknya suka strawberry, kan ada tuh, kebetulan anakku dua nih suka strawberry kecut nih. Ini makan mie sama strawberry. Iya, kalau strawberry nggak paham sih sebenarnya rasanya kayak gimana, ya udah. Ada pertanyaan lagi nih, apakah pakai ubi ungu gimana? Menarik ya pakai ubi ungu ya, Mbak Dina ya. Tadi aku mau ngomong gitu sih, tadi aku mau ngomong kalau mau ganti ubi ungu tuh nggak apa-apa banget gitu, cuman ubi ungu itu rasanya lebih hambar aja daripada si ubi madu ya. Kalau ubi madu kan lebih manis. Nah, terus ini adonannya kita bikin kayak pancake biasa aja. Besarnya juga disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing ya, atau genggaman tangan anaknya masing-masing. Ini super simple banget bikinnya, gampang banget dan cepet. Terus tadi kalau untuk penambah rasa aku pakai ini ya, pakai kayu manis, cinnamon powder. Dia ada keju nih, ditambah keju, Bun, boleh nggak ditambah keju? Bisa dong, ini bisa dikreasiin banget nih. Pakai keju juga bisa gitu. Cuman tadi kan ini kan idenya adalah untuk anak yang alergi dairy ya. Jadi aku sengaja nggak pakai butter, nggak pakai susu, nggak pakai keju. Tapi kalau misalnya pakai keju itu tambah enak lagi sih. Akan lebih gurih. Udah sih, terus ini sebenarnya kayak masak kayak pancake biasa aja udah. Tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kayaknya kalau bunda-bunda mah langsung eksekusi sekarang ya, sore ini. Oh, pasarnya. Dan bahan-bahannya kan juga gampang didapat ya, di pasar, di tukang sayur gitu kan. Gampang didapat, nggak susah. Berarti selain ubi, berarti bisa kentang gitu kali ya Mbak Diana ya? Bisa kentang. Yang aku belum pernah coba singkong sih, belum pernah coba kalau singkong. Iya, tadi ada pertanyaan juga. Kalau misalnya si soto stik ayam itu diganti tepung mokaf. Tepung apa? Apakah untuk MPASI tepung mokaf? Tepung mokaf itu terbuat dari singkong. Oh, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Apa ya? Nggak masalah. Sebenarnya yang penting itu adalah konsistensi teksturnya tadi. Gitu. Duh, jadi pancake ada ini. Oh, benar nih, tambahin, aduh seger ya, tambahin buah-buahan benar-benar. Nanti anakku langsung lari semua nih. Yang penting harus dari tepung, benar-benar ya. Anakku langsung lari minta semua nih. Langsung antri ya. Bentar ya, aku mau nunjukin dulu ya ke tante-tante ya. Kamu nanti terakhir dapatnya. Oke. Tara, jadi deh satu pancake sweet potato atau ubi. Pas banget, aku juga kebetulan, tapi aku punyanya ubi merah. Enggak apa-apa. Kalau misalnya anaknya udah gedean Nah, bisa tambahin gula garam biar lebih lebih berasa ya, itu bisa banget. Dan ini kan tadi idenya untuk MPASI, aku assume sih anaknya di bawah setahun gitu ya, jadi aku nggak tambahin gula garam. Tapi tadi rasanya dari cinnamon powder sama dari si margarinnya gitu. Ada dari Mbak Naina ini, Mbak Diana. Berkesan sekali ya Zoom kali ini, terbawa suasana rame di dapurnya Mbak Diana. Mbak Diana tuh bisa ngatur emosi dengan baik dan tetap fokus masak dan menjelaskan. Wah, luar biasa. Jadi poin utamanya itu ya Bun, Ayah Bunda, sabar. Betul. Ini mau tambahin di mana? Masakannya mana emang ya? Harus ada testimoni nih dari si kakak dan si Adi. Ini mereka tuh langsung ngantri di depan aku, mau. Seneng banget ya kalau misalnya anak-anak pas kita masak terus antri gitu, pasti ibu pada relate nih. Belum difoto. Iya, bener banget. Aku kadang adonannya belum jadi udah ngantri. Ntar dulu boleh nggak? Jadi juga belum nih adonannya. Tapi seneng banget sih. Oke. Aduh, maaf ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, coba aku cek-cek dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Kita, sudah jam 5 nih, luar biasa, nggak keras. Iya.
Nggak berasa, aduh maaf banget deh. Udah makan soto, udah makan cemilan nih. Oh, satu pertanyaan lagi. Kalau untuk yang stik ayam nih, kan pengen disimpan, apakah bisa di stok gitu, nanti diangetin gitu. Oh iya, gini, kalau misalnya mau disimpan, itu bisa banget disimpan di freezer. Jadi pas tadi adonannya udah dibentuk dan dibalur tepung panir, itu langsung simpan di freezer atau di kulkas gitu. Jadi nanti pas mau dimasak tinggal digoreng. Oke. Aku Jadi jangan dulu digoreng dulu ya, jangan digoreng dulu ya. Iya, jangan digoreng dulu justru. Aku ya kayak finger food aku sekarang gitu ya, sama dulu juga pas anakku 10 bulan itu, aku tuh selalu nyetok. Jadi aku bikin batch banyak supaya kan capek ya ampun ya. Sebenarnya bikinnya tuh capek loh. Dan supaya capeknya sekali ya. Jadi bikin batch banyak, terus itu tadi nyetok di freezer, nanti kalau pas mau masak tinggal dikeluarin gitu. Keluarin beberapa buah gitu ya, tinggal diangetin. Cocok nih, bunda-bunda yang lagi kita bisa coba. Silahkan untuk cook snap resepnya Mbak Diana. Nah, mana nih? Mbak Ira boleh di-share, teman-teman. Saya mengundang untuk teman-teman coba resep soto stik ayam dan apa tadi sweet potato pancake-nya Mbak Diana. Resepnya sudah ada di Cookpad. Boleh kakak admin untuk share link resepnya, silakan. Kakak admin sudah share. Ditunggu juga postbarnya. Nanti akan ada. Wah, luar biasa. Silakan untuk menambahkan hashtag fingerfood untuk MPASI di cerita resepnya teman-teman. Ditunggu sampai tanggal 29 Januari 2023. Ada kejutan untuk resep pilihan dari tim Cookpad. Terima kasih kakak admin dari Mbak Diana. Ada tambahan lain? Apa ya? Udah sih itu aja sih paling. Tadi sih menurut prinsip aku ya sebenarnya semua menu tuh bisa dijadiin finger food gitu. Tinggal tadi aja tuh tinggal tambahin tepung, terus bikin bentuk balur telur sama tepung panir jadi gitu. Makanya tadi aku sengaja banget nih hari ini kasih menu yang biasanya dimakan orang dewasa gitu kan. Bikin orang dewasa dan aku jadiin finger food gitu. Nah, bunda-bunda udah mulai twing ide-ide bermunculan nih. Aduh, untuk bekal besok nih kayaknya untuk anak-anak yang udah gede gitu kan. Langsung kebayang mau bikin rawon finger food gitu ya. Nah, iya bener banget gitu. Bahkan menu-menu tradisional Indonesia tuh juga gitu. Dicomot sama anakku, kelihatan kan? Luar biasa. Langsung ya teman-teman, itu berhasil, sudah teruji. Itu juga tinggal separuh sebenarnya nih si finger food stick soto ayam ini. Dari tadi pagi udah tinggal separuh. Ya udah deh, biarin aja. Yang penting masih ada buat contoh. Untung masih ada ya. Oke teman-teman, sampai ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya, kesimpulan dari tadi kita ngobrol-ngobrol soal GTM. Jadi yang pertama itu ada 3 hal. Yang pertama itu sabar, teman-teman, itu perlu digaris bawahi, di bold ya, untuk kitanya sabar. Terus yang kedua, ayah bunda harus cek apakah si kecil tumbuh gigi atau mungkin sedang dalam kondisi nggak enak badan gitu kali ya, kalau saya boleh tambahkan. Lalu yang ketiga itu tentang feeding rules. Jadi mungkin ayah bunda yang sedang MPASI perlu memahami soal feeding rules. Nah, feeding rules ini mungkin kita akan jadi pembahasan cukup panjang ya Mbak Diana ya, terutama untuk hak-hak anak. Jadi teman-teman pantengin terus kelas MPASI di komunitas MPASI, kelas MPASI parenting di komunitas MPASI. Kita akan bertemu lagi sama Mbak Diana yang seru. Jadi kayaknya fun banget nih kelas hari ini. Seru banget. Dengan segala kerusuhan anak-anakku. Maaf ya teman-teman semua. Gak apa-apa. Tapi jadi ibu-ibu, bunda-bunda jadi relate ya. Gimana nih kalau misalnya sambil masak, sambil dirusuhin. Bahkan live cooking aja tidak semudah itu. Tidak seindah itu. Betul. Oke, untuk next class kita ada kelas... tunggu saya nyontek dulu. Ada kelas apa? Kakak Ira mungkin bisa di-share. Oh ya, untuk next class kita akan ada kelas MPASI, gimana membuat menu keluarga bersama. Jadi orang tuanya
makan sayur asem gitu ya misalnya, tapi anak balitanya juga bisa masak bukan makan sayur asem ya, mungkin ada bahan yang bisa digunakan untuk MPASI. Jadi kita akan ada kelas itu juga, mungkin akan ada masak-masaknya juga, jadi jangan lewatkan untuk segera mendaftar dan segera bergabung dengan komunitas MPASI. Mbak Diana, makasih banget untuk sore yang seru ini. Salam buat Ade sama Kakak. Sama-sama, makasih juga untuk Mbak Hes dan teman-teman dari Cookpad, dari komunitas Cookpad MPASI. Semoga bermanfaat. Amin, makasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya dengan keseruannya Mbak Diana dan keluarga. Ini kita pasti ditunggu-tunggu nih kelasnya Mbak Diana. Teman-teman, kerusuhannya. Iya. Terima kasih, selamat sore. Sampai kita ketemu lagi di kelas MPASI parenting berikutnya. Jangan lupa foto bareng dulu ya. Oh iya, lupa selalu. Oke, silakan. Boleh dibuka kameranya. Oke, saya coba ya. Satu, Kakak Ira jangan lupa untuk bisa di grup Telegramnya foto bareng kita. Ya, siap. Siapa aja yang ambil ya. Oke. Satu, dua. Ini ada dua, berarti sekali lagi ya. Oke. Satu, dua. Terima kasih. Ada cinnamon roll. Aduh ya Allah, ditumpuk semua. Ya teman-teman, jangan lupa yang belum sempat bertanya, ada 2 hari untuk bertanya di grup Telegram ya. Terima kasih. Iya, lupa menyampaikan info itu ya. Teman-teman jangan keluar dulu dari grup Telegramnya karena ada kesempatan untuk terus bertanya sampai 2 hari ke depan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih.